Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau nggak ada mau pertanyaan, kita masuk ke sesi 3, teman-teman. Sesi 3 kita itu, kita kurang lebih akan belajar tentang string. Oke, mungkin di sesi 1 kan kita udah belajar ya, tentang tipe data string gitu ya. Nah, di sini kita bakal lebih dalam lagi mainan-mainan dengan string. Nah, string ini bisa jadi nanti kita masukin function, cara penulisan yang bisa diapain aja, dan lain-lain. Nah, ini kita bakal belajar di sesi hari ini. Sesi hari ini kita sebenarnya nggak gitu pusing ya, kita nggak gitu belajar banyak logic. Di sesi ini kita belajar banyak function-function untuk string aja kurang lebih. Oke, jadi ada yang ingat apa itu string? Ada yang ingat apa itu string yang aku jelasin di sesi 1? Ada yang mau bantu jawab apa itu string? Ada yang ingat nggak nih kira-kira apa itu string? Yang kan di sesi 1 itu kita ada bahas ada integer, ada float, ada string, sama ada boolean ya. Nah, hari ini tuh kita bakal belajar lebih lanjut tentang stringnya. Saya masih ingat yang dijelasin di session 1. Oke, jadi string itu kita bisa bilang urutan urutan atau kumpulan, bentar, tutupin dulu. Urutan atau kumpulan karakter yang diapit, kalau di Python ya terutama ya, diapit oleh kutip. Oke. Jadi maksudnya apa? Kita bisa bilang string itu kalimat atau kata-kata atau kumpulan kata-kata atau kumpulan karakter ya. Jadi misalkan gini, semua yang aku tulis di atas ini termasuk string. Ya, ini string kalimat, kata-kata, apapun itu semua mengandung string. Oke. Beda dengan yang kalau kayak kita kemarin belajar integer, float. Nah, itu kan angka, angka desimal. Nah, kalau string ini sebenarnya paling gampang dan paling banyak bisa diapa-apain sebenarnya gitu. Oke. Jadi string kalimat atau kata-kata atau kumpulan karakter gitu ya. Nah, string di Python itu immutable atau tidak bisa diubah pada tempatnya. Tidak bisa diubah lah gitu ya. Jadi, kalau nanti kita melakukan operation yang kelihatannya kayak kayak ngerubah string, ini sebenarnya kita nggak ngerubah string, oke? Tapi sebenarnya kita lagi replace, oke? Replace dengan string baru. Oke, jadi kita sebenarnya sedang melakukan replace dengan string baru. Contoh, kita melakukan operasi before operation, def. After operation, define deh, define. After operation, kita ada operation E-nya, I-nya, kita ganti A misalkan. Jadi default. Nah, ini sebenarnya kita bukan mengganti I menjadi A. Tapi kita sebenarnya replace nih, si satu kalimat ini kita timpa dengan default. Makanya hasil akhirnya itu sih default gitu. Oke? Nanti ya sampai string ya sebelum kita masuk ke code-nya. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku lanjut dulu ya. Nah, gimana cara deklarasi suatu string? Kita bisa pakai beberapa cara. Cara satu pakai tanda. Jadi begini, cara string satu
kita misalkan halo semua. Nah, kita pakai tanda petik. Oke, kita pakai tanda petik, petik satu. Bisa juga cara kedua, pakai petik dua. Ring dua, misalkan gini. Ini bisa juga petik satu, petik dua bisa. Atau ada cara lagi ketiga, pakai petik satu tiga kali. Oke, nah petik satu tiga kali ini untuk apa? Mungkin kelihatannya kayak kok nggak berguna, kenapa ribet-ribet pakai satu tiga kali gini. Nah ini bisa juga nih. Oke, tapi bedanya apa sekarang pertanyaannya? Bedanya adalah kalau yang kalian coba kayak string 2 ini kalian enter. Nah, ini kan bakal jelek nih. Kalian enter lagi, enter lagi, enter lagi. Nah, ini di concate-nya semua pakai tanda slash. Jadi kayak ada gabungannya. Ini. Nah, tapi kalau kita pakai tanda petik 3 ini bisa aku enter ke bawah. Nah, saya suka makan nasi, saya suka makan nasi, roti. Nih, misalkan gini. Nah, ini semua yang ada di dalam petik 3 ini, oke, semua yang ada di dalam petik 3 ini, ya kita nggak perlu ngapa-ngapain dia gitu. Nggak beda dengan yang ini nama saya, misalkan Devin, Luis. Nah, ini kan enter beda ya, kelihatan lebih lebih codingannya lebih kotor gitu. Nggak clean. Nah, beda dengan yang kutip 3 ini. Oke. Nah, kita coba print nih satu-satu. Oke, kita coba print string satu, print string 2, print string 3. Oke, kita coba running aja. Cara runningnya ingat ya, Python, spasi, nama filenya .py-nya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini otomatis ke enter nih. Jadi semua yang kita tulis di sini nih ke enter-enter. Oke. Kita lihat perbandingan dengan yang string 2. Nah, string 2, kalau kalian lihat nih, ini kalian enter nih. Tapi yang hasil printnya dia sebenarnya nggak ke enter. Oke. Nih, aku before and after ya. Oke. Saya suka, apa, nama saya Devin. Ini mau aku enter-enter, mau berapa kali pun, ini bakal tetap jadi satu line. Oke. Nih, semua tetap satu line. Padahal di sini aku enter. Nah, ini spasi, ini enter dari mana nih, Kak? Nah, enter itu dari sini nih. Kita deklarasi kutip tiganya itu kan di atas. Terus kita enter sekali. Makanya di sini ikut ada enter juga. Gitu. Jadi kalau kalian mau nulis enter-enter atau pokoknya yang mau sama persis dengan isinya pakai yang kutip tiga. Nah, di string 2 misalkan gimana caranya aku mau enter, Kak? Kita bisa pakai namanya escape sequence. Oke. Backslash n, ini backslash ya, bukan slash biasa. Ini adalah escape sequence. Jadi untuk melakukan enter ke bawah. Ada juga misalkan backslash t untuk melakukan tab gitu. Ini kita coba print aja. Nah, sekarang udah turun nih. Nama saya, Devinnya turun. Kenapa? Karena aku enter di sini ada backslash n. Oke, ada escape sequence-nya. Escape sequence itu sesuatu operator yang bisa kita lakukan ke string. Contoh ada backslash n, terus ada backslash t, terus misalkan kan backslash, gimana kalau kalian menulis backslash? Ini bisa pakai backslash backslash. Oke, aku kasih contoh satu lagi. Kita misalkan string 4 ya. String 4. Aku mau nulis pet misalkan. C, kan pet biasa gini ya. Users slash Devin misalkan gini. Apa yang terjadi kalau kita lakuin gini? Ini bakal jadi error. Oke, kenapa? Karena backslash ini
backslash ini dianggap sebagai simbol escape sequence. Jadi kalau kita tulisnya begini backslash U, dia akan berusaha nyari backslash U. Sedangkan backslash U itu nggak ada. Makanya begitu kita deklarasi dengan backslash U, backslash D, di sini jadi error nih. Unicode escape codec cannot byte in position bla bla bla. Karena nih kalian lihat ada backslash U di sini. Karena backslash U itu nggak ada escape sequence ya. Ini contoh salah ya. Lalu bagaimana? Ada beberapa cara. Kita bisa pakai double, aku tulis deh. Untuk print bisa pakai double slash, double backslash. Jadi aku copy aja. Nah di sini kan ada slash kali. Gimana cara biar dia nggak dianggap backslash? Ya udah kita bisa pakai double backslash. Satu lagi, satu lagi. Jadi sekarang kalau kita run, nah ini udah nggak error. Kita coba print string 4. Nah, di sini sekarang tulisannya backslashnya sisa satu. Oke, kenapa backslashnya sisa satu? Karena ini adalah escape sequence untuk ini, untuk satu backslash. Jadi kalau kalian nulis backslash doang, dia akan berusaha nyari depannya escape sequence-nya apa. Kalau kalian nulisnya double backslash, berarti itu akan dianggap sebagai, oh ini escape sequence-nya si backslash gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum aku lanjut. Oke, nggak ada ya. Nah, sebenarnya ada satu cara lagi. Gimana caranya kita mau nulis apapun mentahannya. Jadi aku nulis sekali, ya outputnya tetap ini. Kita bisa pakai raw string namanya, raw string. Oke, contoh raw string. Contoh raw string itu gimana? Contoh raw string begini. Aku tulis aja di string 5 ya. String 5. Nah, kalian ngasih tanda kutip R di depannya, baru kalian kasih kutip 2 kayak gini. Sekarang kita bisa nulis langsung kayak begini. Oke, ini kalau aku run, nah kita lihat di sini. Sorry, belum aku print. Print string 5. Nah, kita lihat. Walaupun kita nulisnya cuma satu nih, slash satu doang, tapi dia nggak error kayak tadi. Tetap keluarnya satu. Kalau kita tulisnya dua, jadi di bawahnya bakal keluar dua juga. Oke? Karena kita pakai tanda raw di sini, yaitu menandakan sebagai raw string. Jadi apapun yang kita tulis di dalam ya akan merepresentasikan juga di dalamnya. Begitu. Oke? Sampai sini aman teman-teman.
Oke, belum ada pertanyaan ya. Saya rasa masih aman lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, string operation dan string manipulation. Oke, jadi dalam melakukan penulisan string, kan di atas contoh begini. Aku nulis contohnya itu Devin begini ya. Jadi ini sebenarnya terdiri dari karakter-karakter, oke? Terdiri dari karakter-karakter. Karakter ke nol, oke kita pakai namanya array ya. Karakter ke nol ini D. Karakter ke satu, aku copy aja lah ya. Satu, kedua, ketiga, keempat. Karakter pertamanya D ya. Tapi dalam programming kita startnya dari nol. Jadi bukan dari satu. Walaupun dia kata-kata pertama, tapi kita startingnya dari satu, bukan dari nol. Oke. Jadi karakter ke nol, karakter ke nolnya D, karakter pertamanya E, karakter keduanya V, karakter ketiganya I, karakter keempatnya N. Walaupun dia ada 5, tapi kita indeksnya hanya sampai 4 karena memang kita mulainya dari nol bukan dari satu. Itu yang membedakan. Oke, sampai sini aman teman-teman? Aman ya, aku anggap masih aman ya teman-teman ya. Oke, nah kita bisa melakukan beberapa operasi nih. Kita bisa mainan-mainan sama string. Jadi sebenarnya kita hari ini ya, kita mainan-mainan dengan si string ini. Oke, gimana caranya? Misalkan aku sekarang mau print, aku tulis teksnya ya. Teks sama dengan Python. Misalkan gini ya, aku mau print teks ke nol. Oke, teks ke nol. Tadi aku tulis apa? Karakternya adalah D. Kita coba buktikan. Eh, sorry. Devin ya, bukan Python. Devin. Kita coba buktikan. Oke, karakter ke nolnya adalah D. Kita pakai kurung siku. Oke. Nah, kita bisa melakukan namanya slicing juga. Print, aku misalkan mau print dari indeks ke nol sampai indeks ke 2. Berarti D, E, F gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita bisa pakai kurung siku nol, kita mulai dari nol sampai tadi kita sampai 2. Nah, sekarang kalau aku print, apa yang keluar cuma DE. Oke. Kenapa? Karena ini itu kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Jadi, kalau misalkan nol sampai dengan angka yang kurang dari 2 berarti kan satu. Makanya karakter pertama itu E. Makanya di sini stopnya sampai E. Gimana kalau mau sampai V ya berarti kita majuin satu, jadi 3 gitu. Atau kalau kalian mau iseng kita mulai dari satu. Satunya apa? E. Sampai sebelum 3 2 V. Berarti ini harusnya cuman EF. Oke, cuman EF gitu. Oke, lanjut ya. Kita bisa pakai, oke aku mau tebak-tebakan deh. Kalau misalkan aku tulisnya di sini minus satu, menurut kalian apa yang akan keluar di sini? Kalau aku tulis minus satu, ada yang mau coba jawab? Kira-kira apa yang keluar di sini kalau aku tulisnya minus satu? N.
N ya. Oke, bener ya. Jadi kalau kita tulisnya -1, dia bakal ngecek mundur ke belakangnya. Kalau kita print, nah keluarnya N. Kenapa? Karena dia akan mundur. Dia nge-startnya dari belakang nih. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, misalkan tadi kan kita sempat nulis 0 sampai 3. Gimana kalau misalkan aku mau langsung aja teks 3. Oke, ini bisa. Jadi, kalau kita nggak specify depannya, ini sama aja dengan kita startnya dari indeks pertama. Indeks ke 0 gitu. Oke, ini sama nih. Nah, berlaku juga kalau misalkan kita tulisnya begini. Teks 0 begini doang. Ini kalau kita run, dia akan ngeprint full. Ini sama aja dengan mulai dari 0 sampai habis. Gitu. Sama aja tuh. Jadi kayak mulai dari 0 sampai habis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Atau masih aman semua kira-kira? Ya aman ya. Kalau aman aku lanjut ya. Sorry, ada chat. Oke. Nah, kita lanjut ke... Nah, ini kan tadi kita string operation ya. Sekarang kita masuk ke string manipulation. Satu, cara membuat semua string menjadi uppercase. Oke, gampang. Kita masih pakai teks ya, biar kita nggak berubah-berubah. Kita print aja teks dot upper. Ini akan membuat membuat semua teks menjadi huruf besar. Kita print. Eh, oh sorry, kurang ini, kurang kurung buka karena dia bentukannya function. Oke, nanti kita akan belajar function. Nah, sekarang teksnya aslinya cuman Devin. Oke, tapi sekarang menjadi Devin, huruf gede semua. Oke, Devin. Nah, ini kan ada huruf besarnya. Gimana caranya menjadi huruf kecil? Caranya berarti pakai text dot lower. Akan membuat menjadi huruf kecil semuanya. Oke, kita coba run lagi. Nah, ini tadinya D-nya gede nih, tapi bawahnya jadinya D kecil juga karena udah habis di lower. Nah, ada juga capitalize. Oke, aku pakai kata-kata baru, string baru ya, biar kasih contoh.
Misalkan judul ini adalah Dakot. Dakot. Aku print cap, nama string kita capitalize dot capitalize. Aduh, ganti deh nama stringnya. Title ya, biar nggak bingung. Title dot capitalize. Kalau kita run, lihat, eh, sebentar. Print dot capitalize. Oh, sorry, sorry. Nih, oke. Sebentar, ini harusnya capitalize tuh. Oke, ini kita skip dulu ya. Nanti aku coba cari-cari lagi. Ini nih, seharusnya kapitalis ini dia bakal nge-auto huruf gede depannya. Coba nih nggak berhasil ya. Kita coba next function dulu ya. Nanti aku coba cari-cari lagi. Oke. Nah, kita bisa pakai selanjutnya kita coba apa ya? Kita coba pakai strip ya. Strip. Nah, ini fungsinya untuk melakukan penghapusan spasi pada depan atau belakang kalimat. Menghapus trailing space. Oke. Contoh, title dot strip. Oke. Nah, kita lihat. Ini depannya kan ada spasi nih. Oke. Tapi pas masuk ke sini spasinya hilang karena kita pakai dot strip ini. Oke. Atau kalau kalian hover sebenarnya kalian bisa ada rekomendasinya juga nih. Return a copy of string with leading and trailing white space. Remove. Oke. Trailing itu yang belakang. Misalkan aku spasi panjang. Leading space ini yang depan. Kan begini. Nah, ini hilang ya spasinya. Ini belakangnya sebenarnya ada, kalau aku nggak itu ini ada spasi, cuman kalau belakang nggak kelihatan sebenarnya. Jadi kayak nggak ada beda gitu. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini atau ada yang mau nyatet dulu? Ini aku kasih tuh buat catat dulu deh ya. Takut ada yang ketinggalan nyatetnya.
Oke, kita lanjut ya. Kita sekarang coba ngelakuin replace. Oke, kita coba melakukan replace karakter pada string. Oke, misalkan aku punya fruit sama dengan banana. Misalkan gini, aku mau ganti semua A menjadi H. Jadi huruf gede lah ya gitu ya. Caranya gimana? Kita bisa pakai, kita print aja ya. Fruit dot replace. Nah, replace ini dia akan menerima tiga parameter. Oke. Parameter pertama, huruf apa yang mau kita ganti. Parameter kedua, kita mau ganti pakai apa. Parameter ketiga, kita mau ganti sampai seberapa banyak. Gini. Oke. Nah, misalkan aku tadi mau ganti yang namanya AH, aku mau ganti menjadi H gede ya. Terus aku mau ganti sebanyak dua kali aja. Di sini angka sebenarnya ada tiga nih, ada A tiga kali, tapi aku mau ganti dua aja. Sekarang kita coba print. Nah, biar nggak bingung. Kita coba print. Nah, kita lihat sekarang hasilnya adalah banana. A-nya A2 A pertama jadi huruf gede, tapi A paling belakang nggak. Kenapa? Karena kita gantinya di sini cuma dua. Kalau misalkan aku ganti di sini tiga, ini akan menjadi sampai belakang huruf besarnya A gitu. Oke, contoh lain. Misalkan fruit dua lah ya. Fruit. Misalkan aku kasih namanya durian. Oke, aku mau print fruit dua dot replace. Aku mau ganti semua yang hurufnya U jadi aku random aja aku ganti dengan angka 2 misalkan. Aku mau ganti sebanyak -1. Oke. Nah, -1 ini apa? -1 artinya kita praktekin di atasnya. -1 artinya semua yang ada. Oke, jadi dia nggak peduli berapapun banyaknya. Semua yang ada A diganti menjadi A besar. Oke, -1 artinya mengganti semuanya. Jadi nggak melihat berapa occurrence-nya. Oke, aku balikin kedua biar kelihatan. Nah, kita lihat yang bawah. Durian jadi D2 Rian. Kenapa? Karena U-nya aku ganti menjadi string 2 di sini. Gitu. Oke, itu untuk replace. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, kalau nol Iya. bisa nggak ya? Kenapa? Kalau jadi nol, Nol kayak begini. Kalau ya. nol, dia nggak akan nge-replace apa-apa nih. Karena dia ngebacanya nggak ada. Karena occurrence-nya nol. Pas pertama dia ngitung pas nol, ini langsung oke ke skip. Makanya kalau di sini kita jadi nol, ini tetap banana gitu. Jadi kalau satu huruf
dua, dua huruf, nol, nol huruf, minus satu semuanya. Kayak gitu. Oke, thank you, Kak. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke pencarian. Oke, misalkan aku punya message sama dengan ada kadabra. Misalkan gini lah ya. Nah, aku mau cari kata-kata ada muncul atau enggak. Oke, kita bisa pakai print message dot find. Apa yang mau kita cari di dalamnya? Aku mau cari kata-kata ada. Oke, kita coba run. Oke, sebentar. Ini ada, harusnya ada. Terus oke, kita coba cari substring lain. Kita coba pakai DA. Oke, ada ya, bentar. Aku penasaran. Kenapa ada nggak keluar? DAB. Bentar ya teman-teman, aku juga penasaran. Harusnya muncul. Oh, sorry. Bener ya. Jadi begini. Kalau kita lihat di sini, DAB muncul 5. Maksudnya apa? DAB ini, substring ini muncul pas ketemunya di indeks ke berapa gitu. Oke? Kita coba pecah di sini. DAB, kan kita punya DAB di sini. Kita lihat dia pertama kali muncul di substring di indeks ke berapa? A-nya 0, D-nya 1, A-nya 2, C3, A4, dan D-nya ke 5. Oke? Makanya pas kita nyari, sorry, pas kita nyari DAB, oke, ini keluarnya 5. Kita lihat substringnya. Kita pecah ke, aku buka pen deh, biar lebih gampang. Ini kayak gini ya. Ini ke 0. Waduh, ganti warna. Ini ke 0. Ya ampun. Hmm, Pecah banget ya. Kita pakai Excel aja nih. A, da, ka. Oke, kita lihat ya. Ini aku tandain indeks ke 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8. Oke, tadi kita nyari DAB. Oke, DAB pertama kali ketemu di sini. Oke, kita tandain. D indeksnya adalah 5. Berarti benar, dia ke 5. Kita coba, tadi yang pertama, aku kan nyari ada, gini ya. Pas aku run, ini 0. Kenapa? Karena ada pertama kali ketemu di indeks ke 0. Kita coba yang lain. BR ya, BR ya. BR harusnya indeks ke 7. Coba, BR. Nah, keluarnya 7. Oke, BR. Ini ya, BR. B-nya pertama kali ketemunya di indeks ke 7 dan 8. Oke, kebayang ya, habis digambar di Excel kayak gini. Oke,
Aman? Ada yang mau ditanya? Aman ya? Oke. Sekarang aku mau menghitung berapa banyak kemunculan di suatu string. Oke, contoh begini. Print message dot count. Aku mau ngitung ada berapa banyak gitu ya. Nah, di sini dibilangnya ada 5 nih. Kita cek beneran ya. Kita cek di Excel kita. Ada berapa? Ada apa aja? Aku tandain warna biru ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Yang birunya ada 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita cek hasilnya. Ini yang paling bawah ya. Hasilnya beneran 5. Berarti function count kita jalan. Ini bisa juga untuk substring. Misalkan aku mau cari DA. Oke, kita coba run. Oh, ternyata DA munculnya ada 2 kali menurut dia. Kita cek apakah benar harus berurutan ya. DA, oke, ini DA pertama. DA kedua ada kah? Oh, ini ya, DA kedua. Ada lagi? Oke, nggak ada lagi ya. Makanya dia ada muncul 2 kali. Satu dan dua. Oke, aman ya. Ada yang mau ditanya sebelum aku masuk ke string formatting? Nggak ada ya. Oke. String formatting itu untuk apa sih? String formatting kita gunakan untuk melakukan penggabungan string antar string maupun string dengan tipe data lain. Oke. Contoh gini, aku tulis nama sama dengan Devin, umur sama dengan 17. Misalkan begini. Oke. Aku mau print, nah kita pakai namanya F, oke. Ini kuncinya. F format pakai F. Ini format. Habis itu kutip dua, kita bisa pakai begini. Halo, nam halo, nama saya. Nah, pakai kurung kurawal. Oke. Dalam kurung kurawal nih kita bisa melakukan pengisian ke variabel. Oke. Misalkan di sini aku tulis namanya name. Oke. Halo, nama saya name. Umur saya adalah, kita pakai kurung kurawal lagi. Umur saya adalah umur. Kayak begini. Kalau kita run kayak begini, error. Oh, ini belum ke komen pakai. Kita run. Nah, kita lihat yang paling bawah. Halo, nama saya Devin. Umur saya adalah 17. Dia mengikuti variabel yang udah kita deklarasi di atas. Dengan sistemnya kayak begini. Jadi kita nggak perlu ngelakuin concate satu persatu. Kita bisa langsung pakai string format seperti gini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, aman ya semua ya. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini?
Oke, aman ya. Lanjut ya. Oke. Nah, cara kedua, kita bisa pakai untuk melakukan operator di dalamnya. Oke, di sesi 2 kemarin, teman-teman kan udah belajar melakukan operator ya. Jadi ada yang misalkan 5 kali 5 dan lain-lain. Nah, kita bisa ngelakuin operasi di dalam situ. Caranya gimana? Misalkan aku punya X sama dengan 7. Aku print F, ya aku tulis aja ya, X kuadrat sama dengan, kita bisa di sini kasih perhitungan X kali X. Oke, ini bisa kayak gini. Kita melakukan perhitungan di dalam kurung awalnya. Jadi X kuadrat sama dengan X kali F. X kali X, sorry. X-nya tadi aku deklarasi 7. Kalau kita run, 7 kuadrat sama dengan 49. 7 kali 7. Oke, jadi di dalamnya ini selain kita bisa melakukan input di dalamnya, kita bisa juga melakukan perhitungan di dalamnya. Jadi kita bisa tulis X kali X gitu. Oke, aman ya. Nah, kita sebenarnya bisa pakai cara lain untuk format. Pakai dot format. Oke. Caranya gimana? Caranya kita nggak pakai F depan ini nih. Ini lebih ribet. Oke. Aku tulis string yang sama persis dengan atas. Yang aku copy ya. Tapi aku nggak bawa F-nya nih. Ya, aku nggak bawa F-nya. Gini ya. Nah, ini kalau Quran, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah name sama umurnya ditulis mentah-mentah. Beneran name, beneran umur. Sedangkan aku mau name-nya Devin, umurnya 17. Gimana caranya? Belakang kita bisa pakai kata kunci dot format. Oke. Baru kita di dalam dot format ini kita isi apa aja. Ini urutannya. Depannya Devin, belakangnya umur. Berarti ya udah. Depannya berarti aku tulis name, belakangnya aku tulis Devin. Tapi caranya umur ya. Tapi caranya nggak kayak gini. Kita harus deklarasi nih. Name-nya apa? Oke, kita tulis name sama dengan name dan umur sama dengan umur. Nah, kalau udah kita ngelakuin kayak begini, ini kita bisa acak nih sebenarnya nih. Jadi misalkan nggak harus urutan. Oke, aku tulis kayak gini pun tetap halo, nama saya Devin, umur saya 17. Kenapa boleh diacak? Karena kita tulis di depannya yang sebagai umur adalah apa, yang sebagai name adalah apa. Atau kalau kalian bingung ini aku ganti deh. Nama nama string, umur integer. Nah, di sini kita kasih umur umur integer sama dengan umur dan nama string sama dengan name. Oke, kita run kayak gini, tetap kalau nama saya Devin, umur saya 17 gitu. Oke, aman semua, aman aman aman. Ya, aman ya. Kalau masih aman, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat aja ya atau on mic langsung juga nggak apa-apa. Sebelum kita lanjut ke date, oke?
Nah, untuk date ini sebenarnya kita belajar basic aja, tanggal-tanggalan. Kita bisa pakai import library, oke? Import library. Kita bahas dulu. Library apa itu apa? Library. Oke. Kalau dari teman-teman, library itu apa sih? Kebayangnya perpustakaan, library. Apa yang kebayang dari teman-teman, library dan perpustakaan? Kumpulan buku, oke. Kumpulan buku ya, oke. Yang lain? Ada yang punya jawaban lain? Oke, nggak ada jawaban lain ya. Jadi, library itu mungkin identik dengan kumpulan ya, kumpulan buku atau kumpulan, kalau kita bisa ngelihat dia secara konseptual mungkin ya, kumpulan ilmu gitulah ya. Jadi intinya library itu kita bisa anggap dia sebagai kumpulan. Oke. Jadi kumpulan di sini dalam konteks Python, library library adalah kumpulan function atau kumpulan fungsi-fungsi untuk melakukan operasi tertentu. Oke. Nah, cara import library kita bisa pakai kata kunci from. Oke. Kalau kita mau pakai date time, kita bisa pakai import date time from date time import. Nah, apa aja mau kita ambil? Jadi date time ini itu library-nya atau modulnya. Apa yang mau kita ambil functionnya? Aku mau ambil function misalkan date. Oke. Aku mau print date dot today. Ini ini untuk melakukan pengambilan pengambilan tanggal hari ini. Oke, kita coba run. Nah, keluar 2025 09 03. Oke, bener ya. Hari ini 2025 bulan 9 03. Oke. Nah, gimana?
aku mau ngeprint yang lain nih, misalkan aku mau ngeprint, kalau ini kan hanya tanggal ya, oke? Dia hanya tanggal, gimana kalau misalkan aku mau ngeprint sama jam-jamnya juga nih, oke? Cara aku mau ngeprint dengan jam-jamnya, aku bisa pakai print date dot now, date dot now. Sorry, date time ya. Kalau kita mau ngeprint sama jam-jamnya, kita bukan pakai date, tapi pakai date time. Nah, date time kita harus import lagi dari sini. Oke, jadi from date time, import date time. Ini functionnya, tetap harus kita print. Harus tetap kita ambil date time dot now. Ini, nggak ketik. Ini untuk melakukan pengambilan tanggal dan jam sekarang. Kalau aku ke print, nah, kelihatan nih 21:20 detik 44 sampai nanosecondnya kelihatan belakangnya. Kalau kita print berkali-kali, belakangnya bakal berubah-berubah ya, karena dia kayak milisecond sampai nanosecondnya kelihatan semua. Oke, nah berubah-berubah terus ya. Dia berubah, akan selalu berubah-berubah. Oke, lanjut ya. Ada yang mau tanyain dulu nggak sampai apa? Sampai date today sama date time now ini. Ini harusnya masih masih aman ya, karena cuman ngeprint tanggal sekarang aja, tanggal hari ini. Oke. Nah, gimana cara? Sorry, ada pertanyaan. Aman, Kak. Oke. Gimana caranya aku mau print UTC? Oke. Caranya kita bisa pakai, aku assign dia ke suatu variabel aja ya. Misalkan now UTC sama dengan date time dot now, tapi dalamnya kita kasih parameter time zone. Oke, time zone lagi-lagi kita harus importnya dari si date time juga. Jadi time zone. Oke, time zone dot, kita bisa pakai dot UTC. UTC itu apa ya bilangnya ya? UTC itu, kalau kita kan, kalau kalian pernah dengar GMT plus 0, GMT plus 1, GMT plus 2. Nah, untuk WIB itu GMT plus 7. Oke, Greenwich Mean Time-nya itu kan ada di sekitar Inggris. Jadi kalau misalkan kita sekarang jam 7 pagi, di mereka jam 24:00 ya, 00:00. Kita jam 5 sore, di mereka jam 10 pagi. Gitu. UTC itu berarti jam kita dikurang 7. Kita coba print, print jam pada UTC sama dengan now UTC. Kayak gini ya. Jam pada UTC kelihatan nih. Di mereka jam 2 siang, bener gak? Di kita jam 9 dikurang 7 jam 6 ya. Sorry. Jam 9 kurang 7 jam 2. Jam 14:00. Benar. Oke. Ada belakangnya plus 00. Kalau di kita plus 07 gitu. Nah, UTC plus 00. Oke, gimana caranya kita mau print jam kita? Kita kan zonanya Asia Jakarta ya. Kita bisa pakai library lagi. Oke, library-nya namanya from zone info. Oke, namanya zone info, import zone info. Tapi untuk ngelakuin ini kita perlu install library. Caranya adalah pip install tz data. TZ di time zone ya. Jadi ini harus kita install dulu nih. Ini aku kirim aja ke chat Zoom. Ini bisa kalian running aja. Pip install tz data. Oke, nanti dia bakal downloading. Kalau udah nanti akan successfully install tz data. Oke.
Sekarang kalau udah, aku bisa tulis begini. Now Jakarta tambah dengan sound info, key-nya kita tulis Asia slash Jakarta. Oke, berarti sekarang Now Jakarta, Jakarta Time lah ya, Jakarta Time sama dengan date time dot now. Kalau atasnya kan tadi time zone dot UTC. Berarti sekarang kita punya Now Jakarta. Oke, dot now ini nerima parameternya TZ info ya, time zone info. Oke, sekarang aku print jam pada Jakarta. Pip is not recognized. Itu kamu pakai eh, online compiler kah? Tahu apa? Tapi kalau kamu Python version dia muncul, Python min version. Atau kamu coba running ini, Python min m pip version. Nah, nanti ada muncul pip 25.1. Kita pakai git bash terminalnya. Kalau Python min version muncul nggak versi Pythonnya? Muncul. Coba kalau pakai CMD deh. Apa karena yang beta kemarin ya? Oh itu kamu yang beta kemarin ya? Tapi harusnya sih nggak ngaruh ya. Kalau pakai CMD deh coba. Oke, oke kita sambil lanjut ya. Oke, nah jam pada Jakarta sama dengan Jakarta Jakarta Time ini ya. Kalau kita run jam pada Jakarta 2025 09.03 21.27 bener ya. Ini jam yang di Windows aku jam Jakarta 21.27 58 belakangnya ada plus 7. Artinya di Jakarta GMT plus 7. Jadi bukan jam UTC gitu. Oke. Tadi yang pip installnya nggak bisa aman kah? Teman-teman ada pertanyaan nggak ya? Mana ada pertanyaan kah teman-teman? Masih nggak bisa kak? Coba run ini deh. Ini keluarnya berapa? Oh, muncul
25.1.1 sama sih. Coba share screen deh. Ntar aku stop share dulu. Ya, boleh coba share screen. Oke, coba pip install test data. Oh, it- itu kamu pip installnya bukan di folder itu deh. Bukan di folder yang ada Python-nya ya. .py-nya. Kan yang di itu kamu kan yang /d/bootcamp ya. Nah, itu di terminal bawah aja. Di terminal bawah itu kan yang kanan itu ada plus ya. Di samping bash. Yang paling kanan. Heeh. Coba itu yang pencet. Nah, di sini. Coba comment prompt. Pip install test data. Oke. Coba kamu buka di search bar kamu buka environment variable. Environment variable. Nah, itu buka. Terus environment variable. Coba yang pet. Double klik. Oke. Oke, coba yang bawah. Lihat. Itu cancel dulu. Back dulu. Terus yang bawah. Yang bawah ada pet. Coba double klik. Coba di CMD yang debut camp itu coba kamu Python min version deh. Ya, di situ. Beta ya. Bentar. Kamu, bentar aku cari file posisi filenya dulu ya untuk Python. Oke, boleh coba itu nggak? Kamu ke file terus ke C, ke Windows kamu. Itu tadi beda partisi ya soalnya. Satu di C, satu di D ya. Atau itu satu disk tapi beda partition atau beda disk ya. Karena beda disk ya. Oke, ini coba kamu ke ada Python. Nah, coba ke users. Users. Kamu pakai yang mana? Public atau user? Biasanya users yang bawa ya. Nah, ada Python. Nggak ada. Kamu waktu itu ingat gak install Pythonnya di mana? Atau coba tadi di user, terus ke app data, ada app data nggak? Sama yang biasa belajar dari data nggak ada kan? Jambon itu. Hmm, Punya apa pelapor? Enggak, dalam channel berapa? Saluran sini. Nggak tahu. ini user kamu bukan? Yang ini, iya. Saya nggak User pernah kamu ganti ya? ganti. Apa yang bawa ya? Coba yang Enggak sih, bawah ada iya nggak? ini dong. Kalau public kan buat ini doang kan buat sharing doang. Hmm.
Coba kalau nggak Hmm. running running ini dulu deh. Ntar aku kirim di chat. Coba run yang aku kirim di chat gitu. Bisa nih. Saya Bisa, 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 bisa. itu Oh, kelihatannya kalau diagnosa awal sih ya itu karena kamu kan nginstalnya di C, direktorinya sedangkan ya. itu di D. Iya, direktorinya. Nah, ini nginstal pipnya langsung dari Python-nya. Oke, coba di run yang Python Python s3.py. Ini berarti di run lagi nih yang Python apa? Pipnya nggak usah di. Ini berarti udah keinstall pipnya Udah, kan ya? itu udah Eh, keinstal. TZ datanya udah ya. Mm-mm. Berarti tinggal jalanin ininya aja nih. Iya, bisa dicek. Bisa nggak? Harusnya sih udah keinstal ya posisinya. Dia belanja di flyer kan. Jam pada UTC. Oke, udah bisa ya. Oke, siap kak. Oke. Oke, ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Jadinya gini, Kak. To update run Python. Oh, itu nggak apa-apa sih. Itu kalau kamu mau upgrade pipnya aja karena ada Python versi terbaru. Cuman kalau nggak juga nggak apa-apa. Masih versi yang termasuk kompatibel kok 2511. Aku juga pakai 2511 soalnya. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Oke, kalau nggak ada Nanti ininya di-share kan Kak ya? recordnya ya. Ah, ah. Iya, nanti kita share Soalnya ya. tadi saya ketinggalan. Oke, nggak apa-apa. Nanti nanti code-nya sama recordnya kita share kok di grup. Oke Kak, thank you. Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, seperti biasa teman-teman sebelum list, tolong isi ini ya, link yang aku kirim di grup. Nah, ini teman-teman kemarin di sesi 2 yang ikut sesi 2 boleh tolong juga ya teman-teman ya untuk mengisi mengisi sekalian karena kayaknya kemarin sesi 2 yang ngisi baru satu orang nih. Kayaknya karena nggak dikirim ya sama pengajarnya di sesi 2 kemarin. Jadi aku mohon teman-teman sekalian boleh tolong sekalian isi ya yang sesi 2 untuk yang join sesi 2 kemarin. Kalau yang sesi 2-nya nggak join ya nggak apa-apa isi yang sesi sekarang aja. Oke? Aku tunggu ya teman-teman ya. Boleh diisi dulu sebelum live. Ini untuk evaluasi ke depannya soalnya teman-teman. Oke. Kalau udah isi, teman-teman udah boleh live ya. Thank you buat hari ini. Nanti kita ketemu lagi next session di session 4 ya berarti ya. Kita ketemu lagi di session 4. Session 4 itu ada di hari
Jumat ya, Jumat ini tanggal 5. Hari Jumat ya Oke. Kak? Iya, hari Jumat benar. Ya, kenapa? Sorry. Makasih, makasih Kak. Oh, oke, oke. Kak, buat saran aja nih Kak. Mm-mm, Ini kan di Discord infonya ya, sebenarnya iya. ya. Heeh. Nah, kalau bisa kasih jadwal rinciannya Kak. Jadi kayak kita tanggal berapa aja gitu. Soalnya Oh, kan saya iya. jarang buka Discord nih, sama Mm-mm. ada teman saya satu lagi tuh jarang buka Discord juga. Heeh, Nah, oke jadi untuk kalau heeh. ada apa screenshot kalendernya tanggal berapa berapa aja gitu atau apa gitu, Oh, oke. biar Jadi bisa kita ini gitu. oke, oke, thank you sarannya. Untuk Saran aja sih Python, gitu. untuk Python kita rutin di Rabu sama Jumat ya teman-teman ya. Jadi setiap Rabu Oh, dan Rabu sama Jumat. Jumat. Oke, Heeh, oke, oke, oke. mm-mm. Sip. Kalau untuk teman-teman ada yang ikut sih itu Rabu dan Sabtu. Tapi untuk ini kita di setiap Rabu dan Jumat teman-teman. Oke. Selama 10 sesi ya berarti ya. 10 sesi dari pertama kali masuk dari minggu lalu berarti ya. Sip. Oke, thank you ya Oh, syaratnya ya. makasih Kak. Oke. Oke, teman-teman, ada yang mau disampaikan lagi atau ada yang mau ditanyain nggak ya kira-kira? Kita menerima sangat-sangat menerima saran tuh kok kalau teman-teman ada yang mau disampaikan ya. Oke, kalau udah nggak ada teman-teman dan kalau teman-teman udah melakukan pengisiannya udah boleh leave ya teman-teman ya. Thank you buat yang udah join hari ini. Nanti kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Thank you semua. Thank you Kak. Thank Thank you Kak. you. Aku izin end meetingnya. Thank you semua.